Baik, di pertemuan yang minggu ke-12 ini, dari strategi implementasi sistem MSDMBK, kita akan berbicara spesifik tentang bagaimana strategi kita melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Setelahnya beberapa pertemuan kita membahas tentang bagaimana strategi rekrutmen dan seleksi, bagaimana rekrutmen dan seleksi berbasiskan kompetensi, bagaimana kompensasi, bagaimana manajemen karir, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita akan berbicara yang lebih spesifik tentang strategi melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, terutama hal-hal yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkahnya, agar yang dipelajari, agar yang tertuang di dalam dokumen, agar yang tertuang di dalam literatur itu bisa kita implementasikan. Kita bisa laksanakan di dalam konteks organisasi atau di dalam konteks perusahaan. Baik. Best practices atau praktek-praktek baik. Cara implementasi yang dinilai berhasil dalam membangun dan mengembangkan MSDM berbasis kompetensi di Indonesia adalah cara yang paling simpel adalah yang pertama melalui bantuan konsultan dari eksternal. Cara yang pertama ini, perusahaan memberikan sepenuhnya kewenangan kepada konsultan eksternal untuk menyusun, untuk memformulasikan, untuk membuat alat atau tool terkait dengan manajemen SDM berbasis kompetensi. Jadi konsultan eksternal ini dialah yang menyusun kamus kompetensi jabatan, kemudian dialah yang menyusun diantaranya lebih spesifiknya adalah kompetensi bidang, kompetensi inti, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga menyusun atau mendesain manajemen SDM berbasis kompetensi di dalam praktek-praktek MSDM. Contoh dari rekrutmen, seleksi, penempatan, penggajian, kemudian karir, kemudian manajemen kompetensi, manajemen talent management, manajemen talenta, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pure sepenuhnya diserahkan kepada konsultan eksternal. Yang kedua, cara menerapkan yang dinilai berhasil dalam manajemen SDM berbasis kompetensi ini adalah Departemen atau fungsi SDM atau HRD menugaskan tim pegawai, tim dari karyawan untuk mengikuti pelatihan dan kemudian ditugaskan secara khusus mengembangkan dan membangun sistem manajemen SDM secara berbasis kompetensi secara bertahap. Jadi departemen dan fungsi SDM menugaskan mungkin dari orang HRD sendiri yang ditugaskan untuk ikut pelatihan. Ikut pelatihan baik mungkin pelatihan diselenggarakan oleh perusahaan sendiri maupun ikut pelatihan di luar. Untuk mengembangkan dan membangun sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara bertahap. Setelah pelatihan selesai, kemudian mereka, tim yang ditugaskan itu akan melakukan, menyusun manajemen SDM berbasis kompetensi di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah konsultasi partisipatif yang merupakan kombinasi antara bantuan konsultan eksternal dengan tim yang dibentuk secara internal untuk kemudian saling berkolaborasi dengan konsultan dari eksternal. Jadi kombinasi cara pertama dan cara yang kedua. Cara ketiga ini menyarankan perusahaan melibatkan tenaga ahli dari pihak eksternal yang telah terbukti mampu dan sukses mengembangkan sistem MSDMBK dan juga bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada tim yang ditugaskan. Oke. Jadi meng-hire konsultan untuk melatih tim internal, untuk meng-coach tim internal, untuk mementor tim internal,
dalam penyusunan manajemen SDM berbasis kompetensi. Disarankan agar proses konsultasi tersebut bersifat partisipatif. Tahap-tahap konsultasi partisipatif antara dari pihak internal tim perusahaan kepada konsultan eksternal. Oke. Tahap-tahapannya adalah pertama, tenaga ahli berbagi pengalaman melalui transfer pengetahuan, metode, keterampilan, dan menjelaskan setiap komponen MSDM berbasis kompetensi kepada tim implementasi, tim pelaksana dalam serangkaian lokakarya. Jadi diadakan terlebih dahulu lokakarya. Lokakarya itu apa sih? Workshop dalam bahasa Inggrisnya. Itu semacam training ataupun mungkin sesi di mana ada mentor atau fasilitator yang berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kemudian di sana peserta dituntut untuk mampu menghasilkan sesuatu yang merupakan output atau luaran dari workshop atau lokakarya tersebut. Jadi beda kalau misalkan pelatihan mungkin hanya sekedar di training misalkan bagaimana cara membuat ini, membuat itu, tetapi tidak ada output atau luarannya. Kalau workshop itu ketika dilatih, di training itu harus ada luarannya, harus ada hasil, harus ada hasil. Jadi kalau misalkan workshop tentang bagaimana MSDM BK di dalam perusahaan, maka si perusahaan si tim itu dituntut untuk dalam pertemuan itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa itu? Mungkin rancangan kamus kompetensi jabatan. Begitu, hasil dari workshop tersebut begitu. Dan workshopnya di sini serangkaian, jadi tidak hanya satu, lokakaryanya banyak, lebih dari satu. Tim selanjutnya melakukan penyusunan komponen-komponen manajemen SDM BK, mulai dari penyusunan kamus kompetensi jabatan yang sesuai dengan visi, misi, nilai, dan budaya perusahaan, kebutuhan kompetensi jabatan baik untuk organisasi pusat maupun unit-unit yang dikelola. Setelahnya lokakarya, kemudian disusunlah komponen-komponen manajemen SDM BK. Dari penyusunan kamus kompetensi sesuai dengan visi, nilai, budaya, dan seterusnya. Dan kemudian untuk setiap tahap secara bersama-sama, tim dan asisten teknis mempersiapkan konsep buku pedoman yang akan disahkan oleh pimpinan perusahaan. Jadi di dalam tim, ini tadi ada tim inti yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menyusun manajemen SDM berbasis kompetensi dengan dibimbing, di-coach oleh konsultan eksternal. Tim ini sendiri mempunyai asisten teknis. Mungkin asisten teknis yang sifatnya membantu dalam hal administrasi dan seterusnya dan seterusnya. Strategi implementasi partisipatif. Kelebihan strategi implementasi partisipatif daripada konsultasi konvensional adalah konsep-konsep yang dikembangkan lebih mudah untuk diimplementasikan karena konsep-konsep yang diajukan dipahami dan dikembangkan bersama oleh para anggota tim, sehingga terdapat rasa memiliki yang sangat tinggi. Jadi tadi kolaborasi konsultasi yang sifatnya partisipatif itu lebih memiliki kelebihan daripada konsultasi konvensional. Pertama, bahwa konsep yang dikembangkan, konsep ataupun desain yang dibangun oleh tim internal tadi lebih mudah dikembangkan, lebih mudah diimplementasikan. Karena dipahami dan dikembangkan oleh anggota tim, anggota timnya adalah orang internal. Sehingga ketika melaksanakannya pun, konsep-konsep desain manajemen SDM BK itu lebih efektif di lapangan karena anggota tim merasa memiliki terhadap konsep yang dikembangkan tersebut. Tim memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tools yang diperlukan untuk mengembangkan, memelihara, bahkan merancang ulang komponen-komponen sistem MSDM BK di kemudian hari.
Jadi kelebihannya adalah tim yang tadi di-coach oleh konsultan eksternal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk mengembangkan dan memelihara bahkan merancang komponen sistem MSDMBK. Jadi mungkin sistem MSDMBK perlu diupdate. Nah, tim ini karena dia sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan suatu saat kelak ketika mengupdate sistem tersebut, itu akan lebih efektif, akan lebih mampu, dan mereka sudah memahaminya karena dia sudah mendapatkan pelatihan dan prakteknya saat ini. Secara materi, komponen dikembangkan oleh tim internal akan lebih aplikatif karena mereka mengetahui budaya dan job contents yang sebenarnya. Jadi berbeda, misalkan saya orang luar dari perusahaan, saya menyusun MSDM berbasis kompetensi yang ada di dalam perusahaan yang saya tidak bekerja di dalamnya. Akan berbeda dengan tim internal yang saya latih bagaimana cara untuk menyusun MSDM berbasis kompetensi, MSDM BK yang di dalamnya adalah ada kamus kompetensi jabatan, akan lebih efektif ketika saya melatih tim di dalam, nanti tim di dalam yang menyusunnya sendiri, yang paham tentang job contents, budaya kerja yang ada di perusahaan mereka. Selanjutnya, komposisi tim. Oke. Tim internal tadi ya dapat terdiri dari tim inti dan tim lengkap. Tim inti adalah bagian SDM dan perencanaan. Dia memang yang merupakan pekerjaannya adalah bidang tersebut. Jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan dan ditempatkan di bagian SDM, maka Anda diantaranya akan menjadi anggota dari tim inti dalam penyusunan MSDMBK tersebut. Oke. Dan juga bagian perencanaan. Bisa jadi ada tim perencana di perusahaan yang memang dia bagiannya bagian perencanaan. Yang akan menjadi koordinator dan motor penggerak. Jadi koordinatornya adalah tim HRD dan juga tim perencanaan. Tim lengkap terdiri atas tim inti ditambah dengan wakil-wakil dari bagian lain yang ada di organisasi. Jadi ada tim inti, ada tim lengkap. Tim lengkap itu terdiri dari tim inti plus wakil-wakil dari bagian-bagian yang ada di organisasi. Karena tentu saja ketika kita menyusun kamus kompetensi jabatan, tim inti itu dia tidak tahu masing-masing, dia tidak tahu lebih mendalam daripada katakanlah kepala departemennya tentang kompetensi yang diperlukan di dalam departemen tersebut. Itu akan lebih tahu kepala departemennya. Makanya harus ada tim-tim yang mewakili, anggota tim yang merepresentasikan bagian-bagian yang ada di organisasi. Sekarang tahap pelaksanaannya MSDMBK, tahapan implementasi, apa yang harus dilakukan ketika kita hendak melaksanakan? Pertama, penyiapan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan konsep sistem MSDMBK. Contoh misalnya, data dari semua karyawan, jabatannya misalnya, kemudian kualifikasi individunya, itu diantaranya. Kemudian apalagi jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur dan kemudian job desk mereka. Job description-nya seperti apa. Oke. Kemudian mungkin juga kualifikasi dari orang-orang yang bisa mengisi posisi-posisi di dalam struktur tersebut. Kualifikasinya itu harus diketahui. Oke. Berikutnya, pengembangan sistem dan subsistemnya. Baru kemudian dikembangkan. Sistemnya misalkan sistem MSDMBK. Disusunlah terlebih dahulu kamus kompetensi jabatan. Kemudian di sana di dalamnya ada kompetensi inti dan kompetensi bidang. Selanjutnya setelah itu juga disusun bagaimana konsep-konsep dalam rekrutmen, seleksi, dan seterusnya berbasiskan kompetensi terpadu. Oke, BK tadi, MSDMBK. Setelahnya sistem dan subsistemnya itu disusun, dikembangkan, baru kemudian dikembangkan dan diinstalkan aplikasi komputer sistem MSDMBK secara terpadu.
Jadi setelah ada sistem yang lebih lebih baku dan udah established, relatif mapan, baru kemudian dikembangkan dan penginstalan aplikasi komputer tentang apa? Aplikasi komputernya terkait sistem MSDMBK secara terpadu. Oke, namun langkah-langkah awal yang perlu dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah langkah-langkah awal yang sifatnya lebih besar daripada sekedar yang sifatnya teknis seperti yang disampaikan tadi adalah sosialisasi atau presentasi kepada pucuk pimpinan dan manajemen untuk mendapatkan komitmen dan dukungan sangat penting. Karena bisa jadi di perusahaan atau di lembaga tertentu ada status quo dari pimpinan-pimpinan yang dia tidak mau berubah. MSDMBK itu menuntut sebuah perubahan organisasional yang bisa jadi perubahan ini cukup radikal, cukup mendasar sekali. Tadinya pemilihan jabatan posisi itu didasarkan pada pertemanan, perkoncoan, persaudaraan. Nanti setelahnya diterapkan MSDM berbasis kompetensi, maka itu tidak lagi. Tadinya misalnya pimpinan-pimpinan yang mungkin dipilih bukan karena kompetensinya, namun karena mungkin senioritasnya, mungkin karena kedekatannya dengan pucuk pimpinan, maka di dalam sistem MSDMBK itu tidak bisa lagi. Karena selalu yang dipilih itu hanya mereka yang kompeten, hanya mereka yang qualified, hanya mereka yang memenuhi level di dalam di dalam kompetensi, level kompetensinya. Sebagaimana yang pernah kalian presentasikan, level kompetensinya tinggi, maka itu bisa masuk. Ketika tidak masuk, berarti dia tidak masuk. Tidak bisa memegang posisi atau jabatan tersebut. Jadi perlu ada sosialisasi dan presentasi dan pucuk pimpinan memahami betapa pentingnya MSDM berbasis kompetensi untuk mencapai visi misi dari perusahaan. Pengembangan yang kedua adalah pengembangan komponen utama MSDMBK yang terdiri dari kamus kompetensi jabatan, kebutuhan kompetensi jabatan, dan kemudian metode pengukuran kompetensi pegawai. Jadi kamus kompetensi Anda semua sudah membuatnya di dalam perkuliahan. Kebutuhan kompetensi jabatan, KKJ atau Job Kompetensi Profile, profil kompetensi jabatan, baik yang sifatnya itu KKJ untuk jabatan-jabatan yang spesifik maupun untuk semua karyawan. Kompetensi atau soft kompetensi dan hard kompetensi. Soft kompetensi adalah kompetensi yang mungkin semua karyawan harus memiliki. Kalau hard kompetensi itu khusus untuk kompetensi di jabatan-jabatan tertentu. Dan kemudian metode pengukuran kompetensi pegawai. Bagaimana cara mengukur kompetensi pegawai? Apakah dengan misalkan membagikan kuesioner kepada atasannya langsung, dan atasannya akan mengisi kuesioner tersebut untuk menilai kompetensi pegawai berdasarkan indikator perilaku dan berdasarkan kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh pegawai tersebut, misalkan seperti itu. Apakah pengukuran kompetensinya adalah dengan job output, luaran pekerjaan? Misalnya kalau misalkan tukang jahit, berarti kecepatan dia di dalam menjahit baju seberapa menit atau berapa jam dia mampunya, itu adalah salah satu kategori kompetensi pegawai yang harus diukur. Nah, ukurannya seperti apa? Metode mengukurnya seperti apa? Berikutnya, strategi implementasi sistem MSDMBK yang baik dimulai dengan mengembangkan dan membangun semua data dan informasi yang dibutuhkan dan diterapkan secara paper-based. Periode ini sangat penting untuk melakukan uji coba atau percontohan. Oke, tadi membangun semua data dan informasi ini terkait juga dengan slide yang ini, pengembangan sistem dan subsistem. Jadi membangun semua data dan informasi yang diperlukan
Dan kemudian secara paper based dulu, artinya secara di atas kertas dulu. Oke, kemudian pengembangan aplikasi secara online jika semua data yang dibutuhkan sudah tersedia dan teruji validitasnya. Jadi contoh misalnya jadi begini, ketika kamus kompetensi jabatan sudah disusun, kemudian job kompetensi profile atau KKJ, kebutuhan kompetensi jabatan itu sudah ada. Dan kemudian metode untuk melakukan penilaian kompetensi jabatan itu sudah ada. Bahkan bisa jadi sudah dilakukan penilaian terhadap masing-masing karyawan atau masing-masing pimpinan. Sudah dilakukan dan ada nilainya. Baru kemudian dikembangkanlah aplikasinya secara online. Sehingga nanti aplikasi itu langsung bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan. Langsung bisa menjawab pertanyaan atau masalah ketika diperlukan. Misalkan kita ingin tahu sejauh mana kompetensi si A ini dalam jabatannya sebagai kepala departemen marketing misalnya. Nanti sudah bisa dilihat di sana. Di sini adalah kegiatan penyiapan informasi dan data untuk implementasi sistem MSDMBK. Jadi ininya. Di sini lihat penyiapan mengembangkan, membangun semua data dan informasi. Ini nih. Menggaris bawahi materi yang ini yang diperlukan. Oke. Yang merupakan pengembangan komponen utama MSDMBK, membangun semua data dan informasi. Di antaranya adalah kegiatannya adalah dengan seminar strategi implementasi sistem MSD yang berbasis kompetensi. Oke, penyamaan persepsi dan komitmen pucuk pimpinan dan manajemen. Gini, outputnya. Jadi persepsinya harus sama, komitmennya harus sama. Berikutnya adalah workshop perumusan proses bisnis dan revisi atau penyempurnaan uraian jabatan. Jadi proses bisnis itu harus dirumuskan, harus didiskusikan. Dan kemudian merevisi atau menyempurnakan uraian jabatan atau job description. Job desk-nya harus diperkuat kembali supaya jelas si A itu melakukan apa. Itu. Outputnya adalah transfer pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan uraian jabatan metode IRMA. IRMA itu apa namanya? Ini di sini tidak ada. IRMA itu mungkin metode yang terkait dengan MSDMBK. Kemudian adalah penyusunan proses bisnis dan penghalusan uraian jabatan untuk MSDMBK. Konsep MSDMBK dan bahan sosialisasi sebagai outputnya, matrik proses bisnis dan organisasi serta uraian jabatan. Kemudian workshop perumusan penyusunan kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan. Outputnya adalah transfer pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan. Tuh, jadi sebelum di workshop tentang perumusan kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan, maka ini lihat ada beberapa workshop terlebih dahulu yang dilakukan. Berikutnya adalah pelaksanaan penyusunan kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan dilakukanlah setelahnya workshop dan akan terumuskan KKJ dan kamus kompetensi KK dan kebutuhan kompetensi jabatan KKJ. Setelah itu dibakukanlah kamus kompetensinya, jadi ada buku pedoman kamus kompetensi, kemudian dilakukan workshop metode pengukuran kompetensi individu, jadi bagaimana cara menyusun metode pengukuran kompetensi pegawai, kemudian pelaksanaan penyusunan alat pengukuran kompetensi individu, sehingga sudah ada metode pengukuran kompetensi pegawai, apakah dengan dengan ada beberapa yang pernah dijelaskan, apakah dengan perankingan, dengan penilaian urut-urutan, misalkan dia masuk kategori levelnya itu level 5, level 4, 3, 2, atau 1. Pembakuan kompetensi individu dibakukan menjadi buku pedoman, kemudian workshop sistem karir, bagaimana keterampilan dalam menyusun sistem karir, kemudian dilaksanakanlah sistem MSDMBK, penyusunan MSDMBK untuk komponen sistem manajemen karir, sehingga outputnya luarannya adalah konsep sistem karir.
kebijakan karir, siklus karir, jalur karir, sistem penempatan pegawai yang sudah dijelaskan. Kemudian pembakuan SDMBK komponen sistem manajemen karir. Kemudian workshop sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi terkait dengan transfer pengetahuan dari pihak eksternal dan keterampilan dalam menyusun sistem manajemen kinerja, dan kemudian pelaksanaan penyusunan sistem manajemen kinerja sehingga muncul konsep sistem manajemen kinerja. Selanjutnya, pembakuan MSD-MBK komponen sistem manajemen kinerja. Ada buku pedomannya penilaian sistem manajemen kinerja. Kemudian workshop sistem pelatihan dan pengembangan SDM, transfer outputnya transfer pengetahuan keterampilan menyusun sistem pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian pelaksanaan penyusunan MSD-MBK untuk komponen sistem pelatihan dan penjenjangan individu. Outputnya adalah sistem pelatihan dan pengembangan SDM. Berikutnya adalah pembakuan MSD-MBK, komponen sistem pelatihan dan penjenjangan individu. Ada buku pedomannya. Kemudian workshop pengembangan sistem kompensasi berbasis kompetensi yang sudah dijelaskan. Transfer pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun sistem kompetensi berbasis sistem kompensasi berbasis kompetensi. Dan kemudian pelaksanaannya kemudian dibakukan. Dan kemudian terakhir adalah penyusunan buku pedoman sistem MSDM BK atau berbasis kompetensi. Oke. Selanjutnya, bicara masalah aplikasi komputer dalam sistem MSDM BK terpadu, maka aplikasi sistem MSDM berbasis kompetensi terpadu adalah perangkat lunak untuk menyimpan dan memproses data SDM berikut. Data kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bidang SDM. Saat ini aplikasi MSDM-BK secara terpadu yang cukup lengkap mencakup pengelolaan informasi yang berhubungan dengan ini. Ada 9 pengolahan data organisasi. Jadi ada data organisasi, posisinya di mana, alamatnya terutama, kemudian pemiliknya dan seterusnya, data jabatan, proses bisnis dan uraian jabatan. Pengelolaan data kamus kompetensi kebutuhan kompetensi jabatan dan persyaratan sertifikasi. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai, aplikasi asesmen kompetensi individu, analisis gerak dan kesesuaian kompetensi atau dalam kurung job person matching ini salah job person matching yang kurung buka. Aplikasi sistem perencanaan karir yakni jalur karir rotasi, promosi dan suksesi, aplikasi sistem manajemen kinerja perencanaan, pemantauan dan bimbingan, penilaian dan tindak lanjut, aplikasi pengembangan kompetensi individu dan learning, dan terakhir adalah aplikasi kompensasi dan payroll termasuk aplikasi pajak penghasilan. Coba dilihat sedikit. Ini, pengolahan data organisasi, data jabatan, proses bisnis, dan uraian jabatan. Misalnya unit inisialisasi, unit organisasi, wilayah kerja, daftar wilayah kerja. Misalkan di wilayah kerja di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan selanjutnya, pengolahan data kamus kompetensi, kebutuhan kompetensi jabatan, dan persyaratan sertifikasi. Di sini misalkan daftar sekelompok kompetensi, kelompok kompetensi dari soft kompetensi, subkompetensinya ada yang wajib, ada yang pendukung. Kelompok kompetensi soft kompetensi, daftar level dimensi kompetensi. Kemudian ada kelompok kompetensi soft kompetensi, subkelompok kompetensi wajib, ada kompetensi integritas atau integrity. Contoh misalkan kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku secara sadar dan konsisten. Ini dimensi A. Levelnya nih, bertindak jujur. Oke, kemudian tidak berbuat curang dalam lingkungan pekerjaan. Itu level 1. Level 2, menjaga kerahasiaan. Mengerti informasi yang sifatnya rahasia pribadi atau rahasia perusahaan, memastikan bahwa informasi-informasi tersebut hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang berhak, tidak membocorkan data, informasi, proses rahasia kepada pihak manapun. Ini level 1, ini level 2. Level 3-nya bla 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 bla, level 4 menjadi contoh.
Level 5 memasyarakatkan integritas. Maju dan mampu mempromosikan, memberi nasihat dan contoh pribadi yang memiliki dan memiliki integritas, yaitu sportif dan standar moral kepada lingkungan kerja. Ini salah satu contoh kamus kompetensi jabatan yang ada atau yang diintegrasikan di dalam aplikasi komputer. Ya, ini masih sama KKJ-nya. KKJ untuk apa? Untuk analis pengembangan sistem, untuk asisten administrasi, ininya. Ini ada tulisan aksinya. Ini contohnya, nama jabatan, jenjang jabatan, keluarga jabatan. Kemudian yang ketiga adalah, ini salah satu ini komponen-komponen di dalam aplikasi komputer dalam sistem MSDMBK terpadu. Ada pengelolaan administrasi, kepegawaian information system, ada jabatan dan nama jabatan, kemudian ini adalah daftar jabatan, dan nama jabatan, dan nomor, nama jabatan, dan aksi, seperti ini. Selanjutnya adalah pengelolaan data pegawai, proses dan hasil asesmen kompetensi individu. Ini ada pegawai, NIP, nomor induk pegawai, nama pegawai, jabatan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, handphone, fax, email, nama pasangan, tempat tanggal lahir pasangan ini. Kemudian aplikasi asesmen kompetensi individu, analisis gap, dan kesesuaian kompetensi. Ini salah satu contoh hasil analisis berdasarkan Edwards Personal Preference Schedule dalam grafik. Misalkan ini saya kurang tahu nih singkatan dari apa ini. Mungkin ya maksudnya ini adalah simbol untuk kompetensi ya. Ini di dalam bahasa Inggris. Ini tentu saja bisa jadi hanya mereka yang tahu atau yang perusahaannya pasti akan tahu ini. Itu apa gitu. Kalau misalkan kita kan pernah bicara tentang orientation, achievement orientation. Mungkin ini adalah achievement orientation. Achievement orientation bagi si A ini antara 50 sampai 60. Dev-nya saya kurang tahu singkatan apa gitu. Ini antara 40 sampai 50. Begitu. Selanjutnya adalah aplikasi asesmen kompetensi individu, analisis gap, dan kesesuaian kompetensi atau job person matching. Jadi di dalam asesmen kompetensi individu itu ada beberapa tes. Ada tes kemampuan diferensial, nanti bisa dibaca di dalam yang akan saya sharekan. Yang saya scan dari bukunya, ini skornya 11, normalnya ada 10, berarti dia lebih. Kemudian skornya 12, normanya adalah 6, berarti melebihi ini. Subtesnya ada 10 subtes, mungkin 10 tes ya, 10 tes di dalam tes kemampuan diferensial ini. Berikutnya ada juga tes kemampuan berikutnya adalah HBTI, Self Assessment Test Result. Jadi ini diantaranya air tenang menghanyutkan. Anda memiliki kecenderungan untuk bersikap diam, tenang, dan meskipun Anda tetap memiliki sisi sosial, Anda lebih mementingkan kedamaian dan privacy dibandingkan kebanyakan orang. Anda cenderung berpikir tanpa berbicara. Ini hasil result dari HBTI, self assessment, gitu kan. Ini ada orang kategorinya extrovert atau introvert. Ya, ini 17% per 83%. Ini sensor atau intuitive, thinker atau feeler, begitu. Kalau ini lebih kepada feeler ini. Kalau ini lebih kepada introvert orangnya nih. Introvertnya 80 lebih cenderung introvert. Perseptif atau judge gitu kan. Perseptif atau judge, dia bisa merasa atau lebih orang menilai begitu. Dia lebih judge, dia senang orangnya, dia lebih senang menilai. Ini contoh. Berikutnya dalam hal kompetensi individu terkait dengan karakteristik itu ada beberapa lagi, ada adaptor atau inventor gitu. Adaptor, ada inventor. Kemudian berikutnya juga ini ada asesmen kompetensi.
Periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Desember 2005. Jawablah pertanyaan di bawah jika sesuai dengan kecenderungan diri Anda. Contoh pertanyaan, perbaikan atas hasil kerja orang lain sebaiknya dilakukan dengan memberikan umpan balik atas hasil kerjanya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi ya yang kurang lebih sama untuk menilai kompetensi. Gitu. Ini juga sama untuk menilai kompetensi, ini juga sama untuk menilai kompetensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda. Yang ini ordinal, oke. Yang ini good man itu hanya 2 pilihannya, ya atau tidak. Kalau ordinal itu adalah jawabannya memang seperti ini nih, ya. Kita bisa pilihlah satu jawaban yang paling sesuai bagi Anda atas berbagai pertanyaan yang ada di bawah ini. Begitu. Ini di pilihan yang terbaik. Yang ini good man ini hanya ya atau tidak. Dan kemudian ini pertanyaannya terbuka ya untuk menilai kompetensi. Kemudian berikutnya adalah komponen di dalam aplikasi sistem manajemen SDM terpadu adalah aplikasi sistem perencanaan karir. Contoh misalkan nama jabatan, pengelola, pelatihan, dan pengembangan SDM. Jenjangnya jenjang 1, keluarganya, jalurnya keluarga 1. Jalur promosi, kemudian nomor, nama jabatannya ada pemimpin grup SDM. Kemudian jalur rotasi, nama jabatan pengelola perencanaan pegawai, pengelola pengembangan sistem. Jadi jalur yang bisa dia ambil atau dia tempatkan rotasinya kepada jabatan-jabatan ini. Berikutnya adalah aplikasi sistem manajemen kinerja perencanaan, pemantauan, dan bimbingan, penilaian, dan tindak lanjut. Sangat banyak sekali sasaran kinerja, gugus kerja atau individu, tujuan ini sasaran kinerjanya, bawahan terlibat, target pencapaian, bobotnya 20%, sasaran kinerja 2, indikator kinerja apa disebutkan di sini, dan kemudian indikator kinerja ditambahkan lagi. Ini unit kompetensi, penilaian kompetensi generik, artinya kompetensi yang setiap orang itu harus miliki, ya, diantaranya semangat untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ini empati, percaya diri, fleksibilitas, ini adalah unit kompetensi. Oke, kemudian dan ini adalah penilaian kompetensi teknis. Sama masih dalam aplikasi sistem kinerja perencanaan pengetahuan bimbingan penilaian tindak lanjut. Ini apakah Anda melaksanakan hal yang tertera pada dalam pertanyaan pernyataan berikut, seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sebagai contoh saja. Aplikasi pengembangan kompetensi individu dan learning. Ini terkait dengan gap. Gap apakah dia mengalami gap, ya? Artinya dia masih lemah di dalam kompetensi. Ini adalah gap negatif, ini gapnya positif. Ya, kalau ini berarti gapnya gap positif, ini ke kanan, ini ke kiri masih gap negatif. Dalam hal ini, dalam hal beberapa kompetensi yang simbolnya di sini. Ini kan apa? Achievement orientation. Kalau ING itu apa namanya? Ini di sini tidak ada. Kemudian IU itu apa? IU empatik. IO empatik, berarti ini masih gapnya masih banyak ini. Dia belum berempatik seperti ini. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan strategi implementasi manajemen SDMBK. Jadi intinya di dalam implementasi manajemen berbasis kompetensi ini harus ada kolaborasi dari pertama dari pucuk pimpinan, kemudian menugaskan Departemen HRD untuk mengembangkan MSDM berbasis kompetensi dan dibantu oleh external consultant yang di-hire. Dan external consultant itu kemudian bekerja untuk membantu dan melatih, mengcoach tim internal untuk mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang diantaranya adalah penyusunan tentang aplikasi, ya, aplikasi MSDM BK terpadu.
Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan kita untuk kemajuan dari perusahaan kita.